Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kembali lagi berjumpa di channel ini. Harapan dan doa kami untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini dan juga menyaksikan video ini hingga akhir, agar senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, tahukah Anda terdapat 6 hal yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sajakah itu? Tidak semua hal yang terjadi di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada manusia. Namun ada beberapa orang-orang terpilih yang bisa mengetahuinya. Menurut Khalifah Umar bin Khattab, setidaknya ada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan dari manusia. Perkara apa sajakah itu? Yang pertama, kelahiran dalam ketaatan makhluknya. Perkara ini tentang ketaatan dan keikhlasan manusia kepada Allah. Hal itu tidak diselahirkan semata-mata supaya manusia tidak kecewa atau bangga diri atas ibadah yang telah dilakukannya. Hikmahnya, agar manusia bisa terus melakukan amalan tersebut sekalipun terdapat sedikit kecacatan ketika menjalankannya. Dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ikhlas ialah satu rahasia dalam rahasia-rahasiaku. Aku titipkan ia di dalam hati hamba-hamba yang aku mengasihinya. Riwayat Abu Hasan Al-Basri. Soal keikhlasan adalah urusan Allah. Oleh karena itu, manusia tidak bisa mengklaim dirinya telah ikhlas melakukan semua ibadah kepada Allah. Namun, orang-orang yang ikhlas biasanya ia tidak akan mempedulikan kata orang lain dan terus memperbaiki diri demi menggapai ridho Allah. Orang ikhlas akan takut amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah dan begitu mengharapkan keridhaan Allah. Ia juga tidak akan membalas kejahatan orang lain padanya, melainkan ia akan berbuat sebaliknya, yaitu kebaikan. Yang kedua, kemurkaan atas perilaku maksiat umatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjukkan kemurkaannya kepada setiap makhluk sekalipun ia berbuat maksiat. Allah tidak akan menarik kenikmatan yang diberikan kepada seseorang sekalipun segala kenikmatan tersebut digunakan untuk maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Betapa baiknya Allah pada hambanya. Allah hanya meminta hambanya untuk segera bertaubat apabila telah melakukan dosa sebelum Allah benar-benar tak lagi membendung amarahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberikannya jalan keluar bagi segala kesempitan dan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, merahasiakan namanya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah merahasiakan namanya yang teragung dicantumkan di dalam kitabnya. Maksudnya, tiada lain supaya umatnya tidak hanya terpaku pada satu surat atau ayat yang di dalamnya terkandung namanya tersebut. Maka dengan begitu, kaum muslimin akan terus membaca, memahami dan mendalami keseluruhan isi Al-Quran, bukannya membeda-bedakan. Yang keempat, datangnya malam Lailatul Qadar. Allah menyembunyikan datangnya malam tersebut agar kaum muslimin tidak beribadah banyak hanya pada malam tertentu saja, sedangkan di malam yang lainnya mereka bermaksiat atau malas-malasan. Dengan dirahasiakannya malam Lailatul Qadar dan hanya disebutkan indikasi-indikasinya saja, maka otomatis umat muslim akan mencarinya dengan memperbanyak ibadah di setiap malam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena beriman serta bertujuan untuk mencari pahalanya, maka akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Sekalipun Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, beliau tetap berusaha untuk mendapatkan malam 1000 bulan tersebut dan memaksimalkannya di 10 malam terakhir Ramadan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan, Rasulullah berusaha sedaya dan upaya dalam malam-malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya di malam-malam lainnya. Yang kelima, sholat umatnya yang terbaik. Hikmah dari disembunyikannya hal tersebut tentu saja agar manusia senantiasa menjalankan ibadah sholatnya dengan tekun dan tidak mengingat lagi sholat yang dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Ketahuilah bahwa selain menjalankan rukun-rukun dalam sholat, terdapat beberapa hal yang akan membuat sholat kita diterima di hadapan Allah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya ketika sholat kita merendahkan diri karena keagungan Allah. Kedua, tidak sombong kepada Allah.
Ketiga, jangan terus melakukan maksiat. Jikapun melakukan, segeralah untuk beristighfar serta berharap bahwa Allah akan segera mengampuni dosanya. Yang keempat, menghabiskan waktu hidupnya di dunia untuk senantiasa berzikir dan berpikir atas keagungan Allah. Yang kelima, banyak mengasihi orang-orang yang miskin, musafir, dan wanita janda yang tengah ditimpa musibah. Yang keenam, terjadinya kiamat. Hikmah di balik perkara yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, karena jika manusia mengetahui kapan terjadinya kiamat, maka pasti mereka akan melakukan sesuatu yang berorientasi kepadanya. Jika diketahui bahwa kiamat masih jauh, maka manusia mungkin akan berleha-leha dan baru bertaubat ketika waktu kiamat sudah dekat. Sebaliknya, jika manusia mengetahui bahwa kiamat sudah dekat, maka mereka akan bersungguh-sungguh dalam beribadahnya, sehingga karenanya tidak ada lagi ujian yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.